Kalau kita melihat jumlah pasien-pasien cemas yang ada di dalam praktek sehari-hari itu, kalau saya sendiri memang cukup banyak ya. Bisa 2/3 dari pasien saya itu adalah pasien gangguan cemas. Dan kalau saya pikir-pikir itu lebih karena memang orang sudah tahu saya tuh mengalami uh, proses ya menjadi fokus di bidang gangguan cemas ini sejak tahun 2010 gitu ya. Jadi 15 tahun yang lalu saya ke Amerika untuk pertama kalinya, itu sudah 2 tahun waktu saya jadi psikiater, dan saya memutuskan untuk memperdalam bidang psikosomatik. Dan di psikosomatik itu gangguan kecemasan itu paling dominan. Yang menurut saya itu dikaitkan karena faktor-faktor di mana situasi cemas itu berkaitan dengan sistem parasimpatis dan simpatis. Dan itu makin terbukti belakangan ini ya. Dari dulu juga sudah sih, tapi orang masih belum memahami secara umum. Karena kalau kita perhatian dengan teman-teman sejawat lain, dokter penyakit dalam, dokter jantung ya, dulu kalau misalnya punya pasien yang mengalami anxiety itu mereka nggak konsulin ke psikiater. Mereka bilang ya udah Pak, Anda senang-senang aja, udah Anda liburan aja, banyak hal yang bisa membantu Anda lebih baik lah, udah tenang aja, positive thinking aja gitu ya. Tapi belakangan kita tahu bahwa banyak di antara teman-teman ini mulai mengkonsulkan ke psikiater ya, karena mereka tahu bahwa tidak mudah untuk mencapai suatu kestabilan di sistem saraf otonom jantungnya, lambungnya, kalau anxiety atau cemasnya itu masih dominan. Dan kayaknya nggak salah juga kalau demikian memang adanya. Banyak dari kita mungkin tidak memahami situasi seperti ini, dan kecenderungannya adalah fokus hanya pada gejalanya saja gitu ya, yaitu gejala lambung, gejala yang terkait dengan situasi-situasi seperti itu. Nah teman-teman, kalau kita berbicara lebih jauh lagi terkait dengan kekambuhan, banyak pasien tuh sering merasa, mengapa ya saya jadi sering kambuh sekarang? Dulu tuh saya jarang kambuh gitu kan. Banyak orang suka merasa, wah kalau misalnya Anda kambuh itu berarti nanti lu tergantung kali sama obatnya, makanya lu terus-terusan makan obat gitu. Tapi kesalahan yang sering kali terjadi adalah bahwa kita lebih fokus sama obatnya gitu. Kita lebih fokus sama apa nih yang bisa cepat segera membantu kita gitu. Dan ilmu kedokteran menyediakan itu sebenarnya. Jadi dengan menggunakan terapi obat, si pasien bisa dapat kemampuan untuk mengatasi gejala dengan segera gitu. Yang susah itu adalah bagaimana ke depannya supaya tidak berulang, atau kalaupun dengan kondisi yang lebih berat, si pasien tidak terlalu terus-terusan mengatasi masalahnya itu dengan baik gitu. Jadi kadang-kadang orang sering fokus hanya pada apa sih yang bisa kita lakukan gitu ya, cepet gitu dapat efeknya, tapi dia nggak mikirin bagaimana ya bisa mempertahankan kondisi seperti ini. Itulah mengapa di YouTube langganan saya bahas tuh detail tentang hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana bisa menenangkan kondisi, bagaimana kalau kita sibuk itu kita tetap harus menyempatkan diri kita minimal 30 menit untuk berolahraga, dan mudah-mudahan bisa punya waktu 15 menit sampai 30 menit untuk silent moment ya. Mau meditasi boleh, mau cuman renungan doang boleh, berdoa dengan kusyuk boleh. Pokoknya membantu diri kita lebih tenang dengan kondisi kita. Dan ini yang seringkali teman-teman lupa ya. Jadi ya saya cuma mau ngingatin kembali aja sih, bahwa kalau kita cuma fokus di gangguannya dan gejalanya saja, hasilnya tidak akan terlalu baik ya secara signifikan. Tapi kalau teman-teman belajar untuk mengatasi pikiran negatifnya, olahraganya dibantu, obatnya jalan, nanti Anda cepat membaik dan bisa lepas obat. Bahkan bisa lama tidak makan obat lagi. Walaupun pada beberapa orang, kadang semakin bertambah usia ya, mereka mengalami kecemasan yang lebih dominan dikaitkan dengan perubahan-perubahan lingkungan, dan sejak saat kondisi itu terjadi biasanya mereka merasa kok tegang lagi ya, saya butuh obat lagi, saya butuh obat cemas untuk bantu saya tidur supaya lebih baik dan seterusnya. Ini yang mungkin perlu diperhatikan sama teman-teman, dan saya berharap dengan kondisi seperti ini kita sadar, buat yang teman-teman ingin fokus di
cara bagaimana mengatasinya, Anda boleh langganan di YouTube channel saya supaya saya bisa memberikan secara jelas kepada Anda di situ dikaitkan dengan hal apa saja yang bisa dilakukan dan digunakan untuk berproses supaya lebih stabil lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap salam ikhlas, sabar, dan sadar. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.